Jadi program monitor ini adalah apapun yang terjadi di timeline itu akan di preview di sana. Setelah itu kita kenalin tool-tool yang ada di samping ini. Jadi ini ada selection tool, atau ini adalah ya kursor utama yang bisa kita klik dan geser, itu menggunakan selection tool. Klik and drag menggunakan selection tool, dan di bawahnya selection tool ada track select forward. Nah, ketika kita klik itu kita akan memilih atau menseleksi dari depan, dari yang teman-teman klik ke belakang. Jadi kita kasih contoh gambar-gambar yang lain, kita tambahkan gambar-gambar yang lain, kita tambahkan video lain di belakangnya. Oke, kita zoom out untuk membuktikan itu terjadi nyata. Kita track select forward, terus kita klik depannya, satu klik aja. Itu ke belakang akan semuanya terpilih. Dalam track select ini, itu nggak semuanya dari depan ke belakang atau dari ke kiri ke kanan. Jadi teman-teman bisa klik dan tahan. Nah, ini ada track select backward. Kalau kita klik, ini dari kanan ke kiri. Ini dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Tapi kalau ini kiri ke kanan. Oke, coba kita klik luar dulu. Kalau ini kanan ke kiri. Oke, jadi sudah aman. Oke, untuk selanjutnya ini bawahnya adalah Ripple Edit Tool. Jadi Ripple Edit Tool itu perbedaannya, kalau kita selection tool, misalkan kita klik ini dan kita pendekkan seperti di gini, pendekin. Nah, semua samping kanan dan kirinya akan kosong. Karena apa? Karena udah kita pendekkan. Tapi kalau kita memendekkan atau mentrim, mengurangi durasinya itu menggunakan Ripple Edit Tool, mereka akan langsung otomatis menempel. Misalkan ini dikurangin segini. Nah, jadi yang belakang itu langsung ke depan. Atau misalkan kalau dari sini, kalau kita ripple edit kayak gini, kita geser ke kiri, itu yang depan juga ke belakang ke depan. Jadi intinya mereka itu selalu mepet kalau menggunakan ripple edit tool. Tapi mungkin lebih simpel lagi kalau kita menggunakan yang normal selection tool, terus kita geser. Itu lebih nyaman. Tergantung kenyamanan masing-masing. Oke. Tapi ini nggak cuma Ripple Edit Tool aja, kalau kita klik dan tahan ada Rolling Edit Tool. Jadi Rolling Edit Tool itu ketika kita klik di antara dua footage yang menempel, kita geser kanan ke kiri. Oke, udah lihat perbedaannya. Jadi kalau kita geser ke kanan, memendekkan footage yang kanan, footage yang kiri memanjang. Nah, kalau kita geser ke kiri, memendekkan footage yang kiri dan yang kanan footage-nya memanjang. Jadi dia tetap nempel dalam potongannya, geser ke kanan dan ke kiri. Beda sama Ripple Edit. Kalau Ripple Edit kan kita kurangin, dia langsung nempel. Tapi kalau ini nempel, dia tidak merubah posisi dari footage-nya, dia cuman menggeser durasinya ke kanan dan ke kiri. Kita bisa lihat contohnya di sini. Oke, dari Ripple Edit Tool, Rolling Edit Tool, dan Ridge Stretch Tool. Nah, Ridge Stretch Tool ini berhubungan dengan speed dan duration dari footage itu. Kita bisa melakukan hal itu bisa menggunakan cara lain, tapi kalau tools yang di sini itu kita akan menggeser, melebarkan footage. Ya, melebarkan itu maksudnya memperpanjang, tapi yang efek yang berdampak bukan panjang atau pendeknya footage itu, tapi adalah speed dari footage tersebut. Jadi misalkan footage ini kan 100%. Kita play dulu. Maaf, kita kurangin dulu audionya. Suara audionya ini kita bisa klik kanan audio gain untuk dikurangin dulu. Oke, kita contoh, kita play dia normal. Ya, kecepatannya normal. Tapi kalau kita Ridge Stretch Tool seperti yang ini, terus kita geser ke kanan, speednya akan melambat. Nah, jadi Ridge Stretch Tool itu adalah kalau kita geser ke kiri, speed yang seharusnya 100%, kita kecilin, itu berarti speednya akan lebih dari 100% speednya. Tapi kalau kita geser ke kanan, dia akan lebih slow motion. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini ini ada tulisannya. Di sini 50,91% kecepatannya. Kalau kita pendekin,
itu akan menjadi 87,71%, dan kita pendekin lagi, kita bisa rubah menjadi 100% atau berapa. Nah, untuk mereset ini, misalkan aduh gak sengaja nih kok tiba-tiba jadi slow motion padahal gak pengen slow motion atau apa, itu teman-teman gampang, tinggal klik footage-nya, klik kanan, dan di sini ada speed and duration. Di sini kita rubah 100 saja. Ini akan kembali seperti semula. Oke, itu Red Stretch Tool. Jadi sudah paham dari Ripple Edit, Rolling Edit Tool, dan Red Stretch Tool. Di sini ada Razor Tool. Ini simpelnya adalah langsung memotong. Jadi memotong footage teman-teman langsung diklik kayak. Makanya di sini simbolnya itu razor. Razor itu apa ya? Cutter. Jadi cutter, langsung memotong. Jadi kalau teman-teman klik ini, terus klik footage-nya, klik, nah itu langsung terpotong. Ya, habis pencet Razor Tool, kita balik ke Selection Tool, ini udah terpotong, kita bisa geser kanan, geser kiri, bebas. Salah satu contoh lagi, kita potong di bagian sini. Nah, ganti Selection Tool, geser kanan kiri. Jadi biasanya yang sering aku lakukan itu habis menggunakan tool lain, langsung aku balikin lagi ke Selection Tool, shortcutnya huruf V. Jadi di sini kalau teman-teman mau nanya shortcut, di sini shortcutnya ada banyak. Razor Tool itu C, Red Select Tool itu R, terus Ripple Edit B, dan lain sebagainya. Di sini ada banyak, langsung ada di sebelahnya. Oke, sekarang kita menuju ke Sleep Tool. Jadi ini Razor Tool, bawahnya adalah Sleep Tool. Sleep di sini bukan sleep tidur ya, tapi SLIP. Nah, bedanya kalau Selection Tool ini, misal kita geser ke kanan ke kiri, footage-nya akan bergerak. Dan kalau kita kecilin, dia juga akan pasti tertrim lah. Nah, kalau kita menggunakan Sleep Tool dan kita klik dan drag, jadi durasi dari potongan tersebut, durasi dari potongannya itu sama, tidak berubah, tapi yang berubah adalah dalamnya. Jadi kalau kita lihat di sini, misalkan kita klik and drag ke kanan, nah kita kayak footage-nya segini, tapi dalamnya yang digeser, dalamnya geser kanan atau geser kiri, itu Sleep Tool. Jadi contohnya, ini mulai dari si anak kecil ini bermain lato-lato. Tapi kalau kita geser ke kiri terus, geser ke kiri terus, nah, geser ke kiri terus, nah, ini di sini dia sudah selesai, lato-latonya tidak dimainkan lagi. Lebih tepatnya kalau misalkan kita contoh di frame pertama dari footage itu, kita klik dan kita Sleep Tool, itu akan berubah. Nah, lihat posisi anaknya dan kita geser, dia akan berubah. Jadi seperti itu. Dan kalau kita klik dan tahan, ini ada Slide Tool. Jadi Slide Tool ini kita menggeser footage itu, potongan footage itu ke kanan dan ke kiri, dan footage kiri akan ikut nempel, dan footage kanan pun dia ikut dikurangi. Jadi kalau kita lihat langsung di contohnya ini, kita geser, nah footage kanan akan menggeser, footage kiri akan menyesuaikan. Oke. Nah, yang ini adalah Pen Tool, Rectangle Tool, dan Ellipse Tool. Di sini ini sebenarnya kebutuhannya ada di masking sih. Kalau kita klik kayak gini, ini kita menciptakan satu grafik, ya kan? Grafik ini sebenarnya untuk editing tidak begitu diperlukan ya kalau pen tool yang di sini ya. Oke, yang selanjutnya adalah hand tool. Ini kita menggeser timeline. Kalau kita klik hand tool, terus kita klik and drag, itu akan melihat timeline sebelah sini atau sebelah sana. Kita bisa juga zoom in. Oh, kurang geser nih, kita geser. Oh, di sini. Kayak kita mau play di sini misal. Dan kita geser kanan kiri, itu hand tool. Fungsinya sesimpel itu. Dan yang terakhir ini ada type tool. Type tool itu kalau misalkan kita klik di footage ini, misalkan kita klik di bagian sini, terus kita klik dari programnya ini, previewnya, nah itu kita bisa menciptakan gambar di sini. Kita bisa tulisan. Misalkan di sini adalah anak main lato-lato. Nah itu cuma sekedar contoh aja. Kalau misalkan teman-teman mau bikin notes atau mau bikin guide, itu bisa menggunakan tools ini, atau mau bikin titel tulisan apa di bawah lower third dan lain-lain, itu bisa menggunakan type tool.
Oke. Nah, tab tool ini itu, oh ya, sebelum lanjut, oke, tab tool ini kita bisa edit. Gimana cara ngeditnya? Kan di sini nggak ada nih di tab-tabnya. Itu kita klik window. Di sini ada essential graphics. Kita perbaiki dulu tempat peletakan workspace-nya. Kita geser ke sini. Oke. Jadi nanti teman-teman diusahakan yang mengikuti Cineclass, ya khususnya yang editing ini, workspace dari Adobe Premiere-nya dibikin seperti ini. Nanti agar untuk selanjutnya lebih nyaman saja dan lebih sesuai. Nah, di essential graphic itu kita bisa edit bebas. Contoh, misalkan di sini kita ingin merubah jenis fontnya. Sini ada Lucida Grande, kita bisa bikin migration. Ada noteworthy. Ini bebas teman-teman mau bikin yang mana. Oke, itu tab tool. Nah, sebelumnya kita belum membahas ketika kita klik kanan footage-nya ada isi apa aja. Coba kita jelasin satu persatu. Oke, di sini cut ini pasti memotong, copy itu menyalin, dan paste atribut ini adalah misalkan kita membuat perubahan di sini. Misal kita membuat perubahan di sini menjadi 42%. Nah, kalau kita di sini kita copy, nah atribut yang dimaksud itu adalah atribut tersebut dari motion, opacity, time remapping dan lain sebagainya. Kalau kita oke, otomatis identitas dari footage yang teman-teman paste itu akan mengikuti yang di copy tadi. Sekarang kita reset dulu. Nah, intinya dari editing, basic dari editing film adalah memotong dan menyambung gambar. Cut, copy, ripple, delete. Oke, kita coba bedanya dari delete dan ripple delete apa? Kalau kita hanya delete, tengahnya akan kosong. Tapi kalau kita klik kanan dan ripple delete, yang depan akan maju. Perbedaannya hanya itu. Perbedaan dari delete dan ripple delete. Clear ini maksudnya delete. Clear atau ripple delete. Nah, seperti itu. Yang sering digunakan sepertinya ya ripple delete, copy, cut, terus audio gain, audio channel. Hanya itu yang sering digunakan kalau misalkan kita mau ngedit. Oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan exporting ya, exporting atau render. Jadi contoh kita sudah mengedit, ini hanya contoh seperti ini. Oke, sekarang kita langsung file, export, media. Nah, di sini ini adalah format yang mau kita ekspor. Biasanya yang sering digunakan untuk bisa diputar di HP, di laptop, atau untuk upload di Instagram, TikTok, YouTube dan lain-lain itu kita menggunakan H264. Dengan presetnya ini, kalau biasanya aku lakuin itu custom dan diatur satu persatu di sini. Misalkan, nah, ini maksud dari centang ini adalah menyesuaikan sequence yang tadi. Tapi kita juga bisa edit, kita bisa ganti lagi. Misalkan ini centangnya dihilangin, kita mau bikin Full HD itu terlalu besar. Coba kita bikin 720p. 720, jadi yang 1280 kali 720. Dan ini intinya adalah identitas video yang ingin kita ekspor. Ini bitrate. Nah, bitrate ini kalau semakin besar filenya kan semakin gede juga. Tapi kualitas video juga semakin bagus. Untuk Instagram, TikTok, YouTube dan film-film biasanya untuk offline guide itu cukup di bawah 10 saja, misalkan 5. Filenya tidak terlalu besar. Ini ada opsi audio. Biasanya dibiarin aja. Dan ini efek kalau kita mau ngasih load, juga kita masukin load. Tapi di sini kita biarin dulu aja. Dan yang terpenting adalah di mana kita mengekspor. Biasanya habis ekspor lupa naruhnya di mana. Nah, ini di output name ini kita klik dan kita meletakkan Cineclass editing tadi di mana. Kita coba kita taruh di dokumen. Terus kita save. Langsung diekspor. Oke, ekspor selesai. Ada informasi seperti ini. Terus sekarang kita cek lokasi di mana footage itu. Kita cek di dokumen,
Cineclass Editing. Di sini kita play. Ini yang tadi kita edit. Ini hanya contoh saja bagaimana potongan-potongan yang tadi sudah kita praktekkan ada di sini, dan ini ada tulisan yang tadi kita bikin. Potongan-potongannya seperti itu. Ini hanya contoh. Gak mungkin aku, teman-teman atau siapa itu ngedit kayak gini, gak mungkin kan, pasti ngeditnya harus ditata sesuai dari film itu, kebutuhan filmnya. Nah, itu tadi adalah teknis-teknis kecil yang harus dikuasai jika kamu ingin menjadi seorang editor. Mungkin next kita akan membahas khusus tentang editing offline ya. Dan jika kalian ada pertanyaan, bisa langsung ketik-ketik di kolom komentar. Tanyakan apa saja. Oke, aku Raju, undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.